Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10 animasi 1 SMK Negeri 9 Surakarta akan menyampaikan biografi dari tokoh pahlawan R.A. Kartini. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Raden Ajeng Kartini merupakan keturunan priai Jawa, anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasiro. Dia lahir di Jepara 2 April 1879. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan anak perempuan tertua. Salah satu saudaranya yang terkenal adalah kakaknya, yakni Sosro Kartono yang merupakan intelektual di bidang bahasa. Kartini bersekolah di Europe Leisure School tahun 1903. Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgi Dojot Adiningrat. Pada awal abad ke-19, situasi di politik Hindia Belanda tidak menentu. Kartini yang berada pada masa itu melihat ada banyak hal yang menempatkan posisi perempuan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Pada masa itu, perempuan masih dianggap sebagai konco wingking yang hanya mengurusi urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Dari sini Kartini memulai perjuangannya untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Keinginan tersebut tidak terlepas dari pengaruh dari berbagai negara, termasuk DHA Bendanon. Dia memulai perjuangan dengan mendirikan sekolah perempuan bangsawan. Para perempuan pribumi akan dapat memperbaiki kedudukan kaum perempuan. Cita-cita dan semangat perjuangan terluang dalam surat-surat yang dikirimkan pada sahabatnya. Setelah semua perjuangannya itu, Kartini meninggal beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, tepatnya pada 17 September 1904. Setelah Kartini wafat, Abendanon membukukan surat Kartini yang kemudian menjadi buku-buku terkenal karya R.A. Kartini yang terkenal sampai sekarang. Kepandaiannya berbahasa Belanda membuatnya melahap habis surat kabar ataupun buku-buku yang berasal dari dalam maupun luar negeri selama ia di Pinggit. Dari sanalah ia mendapatkan ilmu dan pandangan yang lebih luas dan maju yang semakin membuat asanya untuk memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di tahun keempat, nasib Kartini mulai membaik. Dua kakaknya yang selama ini menentang pemikiran Kartini mengenai emansipasi pergi dari rumah. Slamet Sosroningrat meninggalkan Jepara, sedangkan R.A. Sulastri telah dipersunting oleh Patih Kendal Raden Ngabei Cokroladisoro. Sejak saat itu, Kartini menjadi putri tertua di rumah dan ia pun menempati kamar kakaknya R.A. Sulastri dan mengajak dua adiknya Rokmini dan Kardina yang saat itu juga tengah dipingit untuk sekamar dengannya. Kartini saat itu juga mulai menerapkan persamaan derajat pada tata cara pergaulan antara ia dan adik-adiknya. Jika sebelumnya adiknya tidak boleh mendahului Kartini saat berjalan kecuali dengan cara membungkuk, mulai saat itu Kartini mengizinkan mereka untuk berjalan di depan Kartini tanpa harus membungkuk. Di dalam kamar peninggalan sang kakak, Kartini dan adiknya belajar berbagai keterampilan seperti melukis, bermain piano, membuat kerajinan tangan, hingga belajar bahasa Belanda. Selama dalam pingitan, banyak buku yang telah ia baca. Selain membaca buku, ia juga sering menulis surat yang telah ia kirimkan kepada sahabat pena yang berasal dari Belanda. Kepada merekalah gagasan Kartini yang terkunci, tertuang, tak terbendung. Bagaimana ia mengharapkan keadilan untuk para wanita lewat pendidikan dan bisa mendapatkan hak yang sama untuk meraih cita-cita. Setelah benar-benar terbebas dari masa pingitan pada 1898, Kartini mulai leluasa untuk memperjuangkan keadilan untuk para perempuan. Meski tak selalu berjalan mulus, lewat perjuangannya panjang, akhirnya pada Juni 1903, Kartini dan adiknya Rukmini pun mendirikan sekolah untuk para gadis yang mana kegiatan belajarnya dilakukan di pendopo kabupaten. Murid-muridnya adalah anak-anak dari para priai yang ada di Jepara, di mana sekolah tersebut mereka diajarkan berbagai ilmu seperti belajar membaca, menulis, menggambar, memasak, tata krama, sopan santun, serta membuat kerajinan tangan. Hingga tak lama, berselang tepatnya pada Juli 1903,
Fokus Kartini mengajar sekaligus mengelola sekolah pun terpecah karena saat itu dia dilamar oleh Bupati Rembang, yaitu Raden Adipati Djodjo Adiningrat. Kartini pun menerima lamaran tersebut dengan 2 persyaratan, yaitu meminta agar calon suaminya tersebut kelak mendukung cita-cita dan perjuangannya dan mewujudkan keadilan untuk para wanita, serta mengizinkannya untuk membuka sekolah untuk para putri bangsawan di Rembang. Kalian bersambut, permintaan Kartini pun dikabulkan dan pada akhirnya Kartini dan Raden Adipati Djodjo Adiningrat pun menikah pada 8 November 1903 dalam upacara pernikahan yang sangat sederhana serta tidak disertai dengan upacara mencium kaki mempelai pria oleh mempelai wanita seperti permintaan Kartini. Tak lama setelahnya, Kartini pun mengandung dan ia pun melahirkan sang putra yang diberi nama Sosalit Djodjo Adiningrat pada 13 September 1904. Namun sayangnya, sukacita itu tak berlangsung lama karena tak lama kemudian setelah melahirkan, Kartini mengembuskan napas terakhirnya di pelukan sang suami 4 hari setelah melahirkan, yaitu pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun.